Raja Galih. Raja Galih. Anda lihat orang yang di sebelah Anda itu Kirespati. Berani? أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر Halo sahabat Huru Hara, ketemu lagi sama aku Immanuel di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada Huru Hara. Malam ini kita sedang berada di salah satu bangunan terbengkalai yang dahulunya merupakan gudang penyimpanan padi. Dan FYI buat kalian yang mungkin pernah mengikuti ataupun menonton video Huru Hara Horor dari episode-episode awal, kita pernah melakukan penelusuran di sini. Hanya saja kita belum sempat melakukan mediumisasi dengan penghuni astral yang ada di tempat ini. Dan kabarnya di tempat ini ada sosok siluman dan juga sosok kuntilanak merah. Dan sebelum kita melakukan explore dan juga mediumisasi dengan sosok penghuni astral yang ada di tempat ini, aku akan tanya dulu ke Kirespati. Kira-kira sosok yang paling energinya kencang atau energinya besar itu sosok apa? Menurut pandangan secara batiniah, memang banyak sosok yang berenergi kuat, tapi yang lebih kuat lagi itu ada sosok tinggi besar tapi berbulu. Itu bukan dari jenis genderuwo ataupun semacam siluman. Mungkin itu ada bagian dari makhluk dedemit yang dulu pernah terjadi secara apa tuh yang datang secara frontal gitu kan, entah dia sebagai algojo dulunya ataupun dia sebagai jagal. Oke. Dan sebelum kita take syuting pada malam hari ini, tadi barusan sempat ada pesan juga yang masuk mungkin melalui Teh Amel. Dan tadi Teh Amel sempat mengatakan bahwa mungkin akan ada pertarungan ataupun akan ada perlawanan daripada sosok yang akan kita mediumisasi pada malam hari ini. Itu perasaannya seperti apa, Teh? Ya, terasa beda ya. Ini juga ke badan itu udah terasa energinya, udah terasa kayak menarik gitu. Kayak Menarik energi saya. Energi ataupun makhluk astral yang ada di dalam gudang padi itu seolah-olah sudah menantang untuk kita masuk ya. Iya. Dan buat kalian sahabat Huru Hara yang penasaran dengan video kita pada malam hari ini, tonton videonya sampai habis. Oke, jadi sahabat Huru Hara, kita sudah mulai masuk ke dalam gudang padinya. Seperti episode yang pernah kita syuting di tempat ini, memang kondisinya seperti ini ya, banyak sekali debu dan bangunan di samping Ya, itu ada yang nolol kita. tuh. Itu yang nolol tuh. Apa? Itu yang nolol. Langsung ya, langsung ada interaksi. Ternyata sahabat Huru Hara, tadi kita dengar sempat ada suara-suara seperti barang dijatuhkan dari arah sini gitu. Dan sepertinya untuk penghuni di depan kita itu memang energinya lumayan kuat. Cuman FYI ya, untuk kalian yang mungkin belum tahu ataupun belum sempat nonton video kita tentang episode gudang padi sebelumnya, di bangunan di belakang kita ini merupakan dulunya tempat penyimpanan barang ataupun gudang yang sering dikontrak untuk siapa ya? Maksudnya ini gudang barang apa sih dulu teh? Oh iya, jadi kayak produk-produk dari Nestle kayak gitu-gitu ya, yang disimpan di sini sebagai gudang gitu ya, sebagai stok gitu. Dan di sini ada sosok dulu, ada sosok perempuan. Nah sekarang masih ada di sini nggak Ki? Masih. Itu sosoknya sosok perempuan kuntilanak kah? Ya, sejenis kuntilanak. Ini di sini emang kalau yang di sana ada semacam
kunti merah. Kuntilanak merah. Oke, tapi kita sebetulnya aku lebih tertarik sama kuntilanak merah yang ini karena ketika kita tadi sempat rehat sejenak sebelum kita syuting ya, kuntilanaknya sudah terlihat ini ya, terlihat sangat jelas. Dan kira-kira nih Ki, sosok pertama yang akan kita mediumisasi kalau dilihat dari secara energinya nih yang akan hadir untuk pertama kalinya, sosok yang mana? Ya kalau dianalisa sih dengan energi yang lebih kuat itu ada sosok yang hitam tinggi itu dan kunti merah Kuntilanak merah. kalau di dalam. Oke. Aku mulai agak pusing ya. Bisa kita mulai? Siap. Kita mau lihat sahabat Uruhara yang pertama kali masuk sosoknya sosok apa? Nanti kita akan mediumisasi dengan sosok ini. Nggak tahu aku tiba-tiba kayak dibuat blank gitu. Seperti biasa di dalam gudang itu kayak part yang pertama suasananya dikasih capek dan males. Iya. Dan dulu ketika kita syuting di sini pun emang energinya lumayan ya, kayak kita dibikinnya capek, males, nggak fokus gitu. Aku pengen tanya sebetulnya sama sosok apa sih yang suka bikin mungkin ngasih sinyal energi males, capek, dan kayak bete gitu masuk ke sini tuh. Kayak emosinya campur aduk. Oke, silakan untuk tim Supranatural mungkin bisa dimulai ya. Om, siap. Jadi tuh bakar. Adek. Hup. Om. Allah. Oh. Selamat malam. Assalamualaikum. Bisa Assalamualaikum. tenang. Muslim, bisa jawab salam saya? Assalamualaikum. Ini aku ngerasa kayak agak lumayan aktif Ini dan tarik. berbahaya Assalamualaikum. juga ya. Selamat malam. Dengan siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya di jalur gaib. Bisa Muslim? Bukan. Kalau boleh saya tahu namanya siapa? Braja. Braja apa? Geni. Beraja Geni. Braja Geni. Raja Gali. Raja Gali. Oke. Sudah berapa lama Anda menetap di sini? Sosoknya seperti apa? Tinggi. Anda dari bangsa jin? Ya. Siluman. Saya mau tanya, ketika kita masuk ke sini hawanya tuh males, capek. Itu yang mengirimkan sinyal energi seperti itu siapa? Anda? Kenapa harus seperti itu? Hawa itu ciri air. Oh, ciri Anda seperti itu. Anda memang sejak awal menetap di sini. Sancan air bangunan Oke. Tapi bukan berarti ada yang menempatkan Anda di sini, bukan? memang aing Dari dulu sudah ada di sini. Oke. Sebelumnya kami datang ke tempat ini, kami minta maaf ya. Kami bukan bermaksud untuk mengganggu. Hanya kami ingin mengobrol sebentar ya.
mencari tahu informasi di tempat ini. Di sini selain Anda yang tinggal, sosoknya apa aja? Banyak. Jenisnya Karhun ayah Dari Karhun ada, korban-korban di jalanan kayak tadi. korban-korban yang di jalan ada, yang mereka datang ke tempat ini. Ciku ayah Nah, kenapa mereka kan korban kecelakaan ya? bukan tempat ayah di tempat kan. Oh, mereka tidak punya tempat, makanya Anda menyediakan tempat di sini. Jadi budak Kalau misalkan mereka minta untuk dibebaskan, boleh. bisa. Kenapa? Ya kalau ayah nggak bisa. Jika Anda harus dikalahkan dulu baru bisa gitu. Itu Anda lihat orang yang di sebelah Anda itu Kirespati. Berani? Anda bilang tadi kalahkan dulu Anda, lalu jiwa-jiwa yang ada di sini dibebaskan. Berarti Anda yang menantang. Anda itu ciptaan dari nar ya kan? Sama saya juga dari nar. Kita sama-sama makhluk Allah. Tidak sepantasnya Anda itu harus mengunci jiwa-jiwa yang belum tenang. Diam. Memang guna dan besar ayah. Emang hak Anda, tapi kan ada juga yang mempunyai hak, yaitu Allah. Cuma ayah diciptakan apa itu? Anda diciptakan beda. Tapi kita sama-sama makhluk Tuhan. Oh, cuma ya tugas-tugas dengan situasi. Jadi tugas Anda di sini apa? Jangan korban diri ayah. Disuruh sama? Tegah yang ayah. Berarti mereka yang kecelakaan itu ulah Anda Ayah yang dipuja manusia. ingin dipuja oleh manusia. Penambahan korban bukan ayah. Oke. Terus Anda kasih apa ke mereka? Hak ayah. Kekayaan. Bagaimana cara memuja Anda? Gimana kalau Anda lepaskan saja daripada kita bertarung? Lebih baik Anda lepaskan saja mereka. Bebaskan ya. Bebaskan ya. Wah, Anda tidak takut sama ayat-ayat Allah? Mau saya lantunkan? Benar? Hah? Kok ayah mau bisa hancurkan aing ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah. Auzubillahi la quwwata illa billahil azim. Allah. 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 Aku lihat ada kuntilanak. Ada di sini.
Di pintu itu. Kunti udah saya kunci. Sahabat Huru-Hara, tadi ketika kita selesai berinteraksi ataupun mediumisasi dengan sosok penguasa di tempat ini, ada kuntilanak merah nongol dari sana. Kemudian kuntilanaknya dikunci oleh Kirespati. Dan mungkin untuk kalian yang penasaran, kita akan melakukan mediumisasi dengan sosok kuntilanak itu, tetapi kita akan menunggu dulu sejenak untuk mediator kita memulihkan energinya. Karena ini kuntilanak merah itu sosok makhluk yang lumayan energinya besar ya Teh ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan asal masukin ke mediator. Kita tunggu dulu beberapa menit. Jadi senyumnya agak kayak Joker juga ya kuntilanak yang satu ini. Mual. Malah enggak diawasi tuh. Allah. Oh. Teteh, Assalamualaikum. Bisa jawab salam saya? Muslim? bukan. Bukan. Teh, Teteh tadi kenal sama makhluk yang besar itu? Kenal nggak? Suaminya ya? Suaminya bukan? Pacarnya? Kenapa ketawa-ketawa terus? Seneng ya dia hilang? Seneng dia hilang? Kenapa? Ada apa? Kok ketawa-ketawa terus Teh? Tadi Teteh yang di atas pohon ya? Namanya siapa? Coba kasih tahu namanya. Kan kita mau ngobrol ya. Nggak ada namanya, nggak punya nama. Oke. Teteh kenal kan tapi sama yang tadi, yang si AA yang tadi didoain itu? Siapa itu bosnya? Teman? Bosnya? Kenapa? Kok nangis sekarang? Iya ya, yang menyuruh kamu ya, yang Nyuruh nakut-nakutin ya? ya kamu ya, yang disuruh sama dia ya, yang buat nakut-nakutin ya. Banyak diperintah sama dia ya. Ketawa-ketawa ya. Sekarang ini nangis apa ketawa sih? Nangis. Kenapa kok nangis Teh? Karena dikunci. Teteh dulunya manusia bukan? Manusia. Teh? Teteh dulunya manusia atau bukan? Manusia. Kenapa kok bisa jadi kuntilanak merah? Agak susah juga ya berkomunikasinya. Susah. Kita bisa komunikasi ya, ngobrol, kita ngomong ya. Teteh kan tadi ada di atas pohon, ngeliatin kita terus. Pas kita lagi pada duduk, kenapa nggak berani nyamperin? Takut ya? Takut sama siapa? Sama Kirespati ya? Kenapa takut? Kan nggak akan diapa-apain. Kalau sama saya takut nggak? Sama
Amel takut nggak? Kalau sama mama Hamel takut nggak? Mama punya Takut. kucing besar tuh teh, mau. Takut ya? Nggak mau. Kalau sama saya takut nggak? Takut? Nggak? Nggak. Kenapa kok sama saya nggak takut? Sama-sama cantik yang di belakangnya ya. Cantikan yang di belakang saya apa sama teteh cantikannya? Hmm? Oh, mengakui juga dia. Ya udah, teteh kan dulunya katanya manusia. Mau disempurnain nggak biar nggak jadi kuntilanak merah? Nggak mau, udah betah. Ya kan di kalangan dunia astral mah kan Kurmer itu kan dikatakan makhluk yang terganas. Oh, yang terganas. Ini ada lagi. Gitu kan. Kamu kenapa suka jahil kayak yang bersih-bersih rumput kemarin, hei? Nah itu Sore-sore. contohnya. Nah, itu katanya nampakin sore-sore. Kemarin ada yang bersih-bersih rumput di sini, ngeliat teteh katanya, kenapa kok nampakin? Cuma masih jahil lagi deh, tadi pindah sama Kiraspati Mau dipindahin nggak? Mau ngeganggu di sini atau mau dipindahin? Kalau mau ngeganggu terus di sini nanti dipindahin. Mau ngeganggu lagi nggak? Nanti dipindahinnya ke dalam sumur, mau nggak? Nggak mau. Karena toh nggak ganggunya masing-masing. Kita makhluk Allah, sama-sama Iya. bekerja, sama-sama beraktivitas. Nggak boleh ngeganggu lagi ya teh ya. Kasihan ya orang yang ada di sini lagi kerja ya, mereka kan cari nafkah buat keluarganya. Kalau misalkan kerjaan mereka nggak benar, nanti mereka dipecat, kan kasihan gara-gara ditakut-takutin ya. Nah, kalau misalkan ada cerita lagi, ada penampakan kuntilanak merah, nanti terpaksa dipindahin ya ke dalam sumur. Gak mau ya. Itu di atas temen bukan tuh yang putih. Itu yang putih siapa? Temen? Temen? Bukan. Tapi sama-sama kunti. Beda kasta. Ya, beda kasta ya. Beda kelas. Kalau dari kuntilanak putih ke kuntilanak merah itu emang ada ujiannya teh. Apa ujiannya? Siapa yang paling Kok rahasia? Iya ya. Digembor-gembor kan kunti merah mah kan terganas dan tergalak. Coba sekarang. Tahu yang galak seperti apa. Kalau kita nakut-nakutin, teteh biasanya seperti gimana kalau nakut-nakutin manusia? Oh ketawa. Tahu yang indahnya gimana? Oh, gitu. Oh. Di leburnya. Sok mengganggu yang ke warga lain. Oke, nah tadi kan dari kuntilanak putih ke kuntilanak merah itu ada ujiannya gitu ya. Kayak mungkin macam naik sabuk gitu ya. Iya, begitu. Kayak gitu. Emang tadinya teteh kuntilanak putih. Kayak karate. Kuntilanak putih juga tadinya sebelum jadi kuntilanak merah. Apa langsung jadi kuntilanak merah? Kalau langsung berarti ada yang pelihara ya. Tapi menurut sejarah kan kuntilanak merah itu kan identik dengan matinya dengan mati yang sedang hamil. Terus ada lagi mitos bahwa kunti merah itu identik balas dendam akibat bunuh diri kah ataupun dibunuh kah gitu kan. Jadi ada beberapa versi yang identik dengan kunti merah gitu. Gitu. Oh, Apa ada yang pelihara teteh? ada yang melihara ya? Dipelihara orangnya teteh ya? Dikasih makan ya? Dikasih makan ya? Oh, ya udahlah cukup tahu aja ya. Kita nggak perlu tahu siapa orangnya. Yang penting inget satu hal ya teh, jangan ngeganggu lagi orang yang lagi kerja di sini. Kasihan ya. Masing-masing. Masing-masing aja ya. Jangan nampakin. Kalau misalkan betah tinggal di sini boleh, asal jangan nampakin. Kalau misalkan ada cerita lagi, ada orang yang ngelihat kuntilanak merah, apalagi sampai videonya viral, terpaksa dipindahin ke dalam sumur ya, dikunci.
Kalau udah lagi kabar teteh ganggu, nanti huru-hara horor kesini lagi ya, dipindah sama Kirespati ya. Udah ya, sekarang kembali ke asal. Semoga tenang, adem, damai ya. Sok. Allah. Sahabat Huru-hara, ternyata tadi itu baru yang masuk itu sosok hitam besar, mungkin penguasanya di sini, Iya, itu dan dari juga dulu. kuntilanak merah. Tapi tadi ada satu lagi katanya yang mau dimediumisasi, itu Iya. sosok apa Ki? Ya semacam kita ngambil dari trah, dalam istilah Sunda karuhun gitu kan. Karuhunnya. Ya, cuman tidak bisa di sini. Tidak bisa di dalam sini, kita Mungkin mungkin kita pindah ambil keluar. di alam. Oke. Yang Oke, rada jadi garing. sahabat Huru-hara, kita mau Garing. melakukan mediumisasi Yang dengan garing. sosok yang katanya tadi kata sosok hitam yang besar itu ada Jadi, sosok karuhun juga di tempat ini. Jadi kita mau coba untuk mediumisasi dengan salah satu sosok karuhun yang ada di tempat ini. lengkap. Semoga bisa ya, karena kita mau tahu untuk sejarah di tempat ini seperti apa dan mengapa tempat ini tuh digadang-gadang menjadi salah satu tempat angker yang ada di salah satu desa di Kabupaten Subang gitu. Assalamualaikum. Sampurasun. Maaf, punten, kami ngaganggu ngagerawahkeun di pertempatan. Kami di tim Huru-hara pengen mengkuak misteri nu aya di ieu pertempatan nepi ka dijadikeun sarang setan di ieu pabrik. Boleh tahu sana Mina? Ki, kita mau tanya Ki. Sebelumnya kami minta maaf, kita tidak bermaksud untuk mengganggu Aki ya. Kenapa sih orang-orang di desa ini tuh nyebut tempat ini tuh sarang setan? Ya pasti banyak setannya. Kenapa bisa banyak setannya di tempat ini Ki? Mungkin sebelum-sebelumnya Aki tahu informasi ada apa dan apa yang terjadi di tempat ini. Bahwa aya kunci di dia Ya, sok muja Muja. Ke sosok apa Ki? sok nu hidup Sosok yang ada di sini. Sosoknya seperti apa Ki? Jangkung gede. Sok tarik ngomong. dina aya tetangkalan baheula Oh, tepat kerjaan. iya. Sarang uyut ayeun. Lain baturan Baturna. Tapi geus lama di dia. Terus bener di dia aya mitos dulu aya pembunuhan, begal. Itu pas zaman apa Ki? Aki tahu. pohon geus di Udah lama. Tapi mereka yang ada di tempat ini, jin-jin korin yang belum sempurna, kira-kira menurut Aki bisa dibebaskan Ki? bisa lah.
Soalnya tadi kan sosok yang hitam itu sengaja mengunci mereka. Terus mangkat ya. Sudah pergi ya? Sebelum Oke. Teh Amel mungkin mau tanya Teh. Teh, mau nanya. Assalamualaikum. Punten aki nya ngaganggu. Kieu saurna teh mitos di dieu teh seur anu pembunuhan ya. Tah panginten sim kuring ti tim huru-hara horor bade nyuhunkeun kebijakan ti aki supados dijaga ki kanggo nu sanesna gitu ki. Ulah sampai aya korban kanu kapayuna gitu ki. Mohon mohon. bersihkan tempat ini. Mohon mangga. Biar ayah sampai untuk korban. Nuhun taki ulah sampai ningsieunaan kanuju didambel ki. Ya dan batur teh moal kersaeun meureun ka dari ieu teh gitu. Tah sim kuring Panas. muhun panas ki kalebetkeun nembe meuni panas. Susuk silumana ge seueur. Aya panginten seueur nya korban nu di dieu nya ki nya. Saena disampurnakeun kitu ki. Dibersihkeun. Masalah sempurna mama air bisa disampurnakan. Mohon. Dengan bisa Dibersihkeun. Mohon mangga. dibalik ke Mohon. Hatur nuhun nya ki nya sim kuring tos ngaganggu tempat ieu nya ki nya. Terus aya deui anu dibakar Belum. kabeulem. Itu di sebelah mana Ki? Ada di sini? Oh, Enggak ada. Kalau laki-laki yang pakai jaket kulit yang enggak ada kepalanya di sebelah mana Ki? Oke. udah. Udah. Ya. Lagi wabarakatuh. Oh, yang udud Yang heula udud. cenah. Oke. Aya udud teu. Eta udud 7 genep mana 7 genep? Sok. Naon wae Apa cenah. aja? Keun yang udud cenah. Aki di dieu geus lila pisan dibandingkeun jeung nu di tanggal buah. tidak bisa. Di zaman Walanda, oh berarti menukar pembantaian berarti terang atuh. Dulu bener ya teh leuweung ataupun kebon jati. Berkunuhun kesadaya Biasanya aya tos. sing jararna. Amin. Amin. Amin atur nuhun. Allah. Oke, jadi sahabat Huru-Hara, tadi kita sudah selesai bermediumisasi dengan 1, 2, 3 sosok yang ada di tempat ini. Dan yang pertama mungkin itu sosoknya jahat ya, dan merupakan sosok yang seringkali mengambil tumbal di tempat ini. Tapi ketika tadi kita melakukan mediumisasi, dia tidak mengakui bahwa dia dipuja oleh orang. Hanya dia mengakuinya ingin dipuja, tapi ternyata ketika kita mediumisasi dengan sosok Karhun yang ada di tempat ini, ternyata dulu pernah ada kuncen di tempat ini yang memuja sosok hitam itu. Cuman sayangnya tadi karena ada sedikit pertarungan dengan Ki Respati dan juga Teh Amel, jadi sosok itu sudah menghilang dari tempat ini. Dan sisanya tinggal jiwa-jiwa yang mungkin belum sempurna,
yang salah satunya mungkin korban kecelakaan di depan sana, yang mungkin nanti kita akan doakan oleh teman-teman yang muslim. Jadi mungkin tanpa menunggu waktu yang lama lagi, kita langsung doakan saja. Saya persilakan untuk tim yang muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga orang ngadoakeun ka para almarhumah kabungkur anu tos mungkin mautna nyaeta kasaran ataupun can diterima ku Allah. Mudah-mudahan tina doa urang ayeuna Allah ngabukakeun kana pintu surgana Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Habibullah, ya Allah ya Uwaillah, ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi khususan illa jami'i yali kubur ya ahli kubur kaum muslimin muslimatan wal mu'minin wal mu'minat min bariha wa bariha wa illa arwahi khususan kepada ruh kepada rijal gaib anu aya di patan-patan. Mugi Allah ngampurakan dosa-dosa waktu lamanya dicaangkeun dina sagala kuburanana kalawan dilebetkeun kana surgana Allah sing dilimpahkan ku karomahna barokahna nurna cahaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa'antahum min abudiyati wa kharama wa barakah wa antahum illa fil jasad wa ruh khususun antahum ila taubatan nasuha bilisyan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali muslimatan wal mu'minin wal mu'minat antahum illa rabbuka wa syalamatan fid dunya wal akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya malikin nas, ya malik, ya kudus, ya jabar, ya mutakhabir. La haula wa la quwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Ruhara, itulah tadi hasil daripada mediumisasi kita dengan sosok astral yang ada di tempat ini. Dan inti daripada video ini bahwa memang benar, menurut mitos dan juga keterangan daripada para warga yang tinggal di daerah sini, bahwa tempat ini dulunya merupakan hutan, dan di tempat ini banyak sekali kejadian begal dan juga kejadian pembunuhan, dan juga mungkin kejadian pembantaian di zaman masa Belanda. Dan mungkin banyak sekali juga jiwa-jiwa yang masih terperangkap di tempat ini. Dan tadi sosok yang hitam itu kan sudah dienyahkan ya. Itu maksudnya dienyahkannya dihancurkan Ki, atau mungkin dipindahkan ke tempat lain kira-kira? Enggak, itu dileburkan. Dileburkan mungkin dengan doa-doa, karena tadi sosoknya sempat menantang ya. Jadi kalau misalkan si sosoknya tidak menantang pun kita tidak mungkin untuk berani menghancurkan ya, kecuali mungkin dia sendiri yang meminta ya Teh ya, meminta untuk dihancurkan. Jadi
ya sudah kita hancurkan saja karena untuk kebaikan masyarakat di tempat ini juga supaya nanti untuk kedepannya di depan sana di jalan raya itu tidak ada lagi kejadian kecelakaan-kecelakaan yang meminta tumbal karena jiwa-jiwa mereka itu langsung dikunci dan juga diambil oleh si sosok hitam ini. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya area jalanan di sekitar gudang padi ini aman, tidak terdengar lagi ada kecelakaan-kecelakaan, dan juga untuk sosok-sosok yang mungkin masih ada di tempat ini semoga tidak mengganggu ya, kecuali mungkin untuk sosok Karuhun karena memang mereka niatnya di tempat ini untuk menjaga ya. Kira-kira nih Teh Amel, sosok Karuhun yang ada di tempat ini tuh kalau dihitung pakai jari itu ada berapa? Lumayan juga ya. Ada lebih dari 6-nya ya, ada lebih 6 ya. Iya. Ada Ada lebih dari 6 ada. ada lebih dari 6 ya. Hanya saja mungkin sosok Karuhun yang di tempat ini tidak ikut campur ya Ki ya, Iya. dengan pekerjaan daripada iblis itu ya. Jadi mungkin dia hanya bersedia untuk memberikan informasi saja, tetapi tidak ada sangkut pautnya antara sosok Karuhun ini dengan sosok yang ada di dalam gudang padi. Karena ketika kita mau melakukan mediumisasi dengan sosok Karuhun, kita harus keluar dari area gudang padi. Jadi kita tidak bisa melakukan mediumisasi di sana karena di sana sosoknya kebanyakan negatif. Jadi justru yang positif itu yang di area sebelah sini ya Ki ya, yang dekat dengan area katanya ada sumur di sini. Iya, ada. Dan juga area di sebelah sana itu sudah termasuk ke golongan yang mungkin hitamnya gitu. Dan itulah tadi sahabat Uruhara video kita pada malam hari ini, dan buat kalian yang suka dengan video kita pada malam hari ini jangan lupa juga untuk mampir ke channel Huruhara Horor dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapatkan update terbaru dari channel Huruhara Horor. Dan buat kalian warga khususnya Kabupaten Subang yang ingin melakukan pembersihan tempat usaha ataupun pembersihan aura dan juga pembersihan rumah kalian yang menurut kalian banyak sekali gangguan daripada makhluk astral, silakan kirim email ke huruharahoror90@gmail.com, dan jangan lupa juga untuk follow TikTok, Instagram, dan juga Facebooknya Huruhara Horor. Aku Immanuel, Teh Amel, dan Kirespati undur diri. See you on the next video. Dadah.